Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Utami dari kelas A4-1901J dengan NPM CA1911110291, asal kampus Institut Stiami Pusat, Prodi S1 Ilmu Administrasi Publik, konsentrasi perpajakan. Di video ini saya ingin membahas modul Etika Administrasi Negara, chapter 13 yang berjudul Korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang terjadi di masyarakat atau tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi tersebut dianggap sebagai kejahatan karena mereka yang melakukan korupsi tidak memikirkan di luar sana nasib orang-orang miskin dan mereka hanya mementingkan kepentingan dan kepuasan tersendiri. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dalam diri pribadi seseorang. Faktor eksternal adalah yang muncul dari lingkungan luar. Faktor internal yaitu yang pertama ada sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia, kedua gaya hidup yang konsumtif, tiga moral yang kurang kuat. Faktor eksternal ada 4, yaitu 1 politik, 2 hukum, 3 ekonomi, 4 organisasi. Beberapa alasan yang menyebabkan korupsi di Indonesia sulit diberantas dan selalu bermunculan dengan cara-cara baru, yaitu yang pertama karena korupsi sudah mengakar dan menjadi budaya. Yang kedua, tidak ada hukuman yang mematikan. 3, korupsi bukan perkara individu tapi sistem yang kuat. Keempat, tidak ada upaya kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Kelima, korupsi bukanlah akhir dari segalanya, hidup masih berjalan. Dampak korupsi. Korupsi memiliki pengaruh yang negatif bagi suatu negara. Akibat dari tindakan korupsi tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi negara. Berikut dampak dari korupsi. Dampak korupsi terhadap ekonomi negara, yaitu yang pertama, menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2, turunnya produktivitas. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Kelima, meningkatnya hutang negara. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan rakyat. 1, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. 2, lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat. 3, akses bagi masyarakat sangat terbatas. Keempat, bertambahnya angka kriminalitas. Runtuhnya otoritas pemerintahan. Penyebab dari runtuhnya otoritas pemerintahan yakni matinya etika sosial politik. Para wakil rakyat sudah tidak dapat dipercaya sebagai pelindung rakyat, karena mereka hanya memikirkan anak buah mereka. Jika salah satu dari mereka melakukan tindakan korupsi dengan kekuatan politiknya, mereka akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkannya. Kedua, tidak berlakunya peraturan dan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tidak lagi berlaku karena kebanyakan para pejabat tinggi, pemegang kekuasaan atau hakim seringkali dijumpai bahwa mereka mudah sekali terbawa oleh hawa nafsu mereka. Dan juga seringkali semua permasalahan selalu diselesaikan dengan korupsi. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. 1, munculnya kepemimpinan yang korup. 2, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Ketiga, menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal. Keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap penegak hukum. Korupsi terhadap penegak hukum dapat melemahkan suatu pemerintahan, bahwasannya setiap pejabat atau pemegang kekuasaan memiliki peran penting dalam membangun suatu negara. Apabila pejabat sudah melalaikan kewajibannya, maka yang akan terjadi yaitu fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik,
Kedua, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. 1. Lemahnya alutsista, senjata, dan SDM. Kedua, lemahnya garis batas negara. Ketiga, menguatnya kekerasan dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap lingkungan. 1. Menurunnya kualitas lingkungan. 2. Menurunnya kualitas hidup. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah di Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi yang sudah menyasar pada lingkup masyarakat kecil agar negara Indonesia tidak mengalami kemerosotan di berbagai aspek dan bidang karena dampak dari adanya korupsi ini sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi terdiri dari upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah adalah 1. Penanaman semangat nasional. Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Ketiga, himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Keempat, pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kelima, pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya penindakan korupsi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya, pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Penindakan yang dilakukan pemerintah melalui KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan secara tidak langsung memberikan shock terapi pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi baik itu di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Upaya edukasi korupsi yang dilakukan pemerintah di Indonesia. Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Selain itu, melalui edukasi yang diberikan oleh pemerintah, peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi juga dapat dimaksimalkan, sehingga para mahasiswa ini dapat memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya maupun bagi masyarakat umum terhadap cara pemberantasan korupsi dari dalam diri masing-masing. Upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk sebagai upaya membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk memberantas pertumbuhan budaya korupsi
yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekian video pembahasan saya tentang korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.